yang diberitahu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Apa itu? Contohnya dibaca 3 kali, dibaca 15 kali. Akan tetapi maksiat tidak dijauhkan, tetap saja. Jadi intinya untuk mendapatkan ilmu, jauhi maksiat. Dan yang terakhir ialah huruf ra. Apa itu? Radhiyallahu, mencari ridha Allah. Jadi semuanya itu harus dicari dengan ridha Allah. Ada sekarang ada suatu kisah tentang pelajar yang dia itu pelajar, akan tetapi akibat dia minum dengan sepatunya untuk seekor anjing yang kehausan, maka dengan ridha Allah ia pun masuk surga. Ada seorang wanita saleh, akan tetapi dia mengurung kucingnya, tidak memberi makan kucingnya, karena Allah pun tidak rela untuknya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi santri terdiri dari 4 huruf, maka semuanya itu harus dilaksanakan. Yang pertama, sabiqul khairat. Yang kedua, naibul ulam, penerus ulam. Ketiga, tarikul asy, meninggalkan maksiat. Dan yang terakhir ialah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu, mencari ridha Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari nafsu saya berbicara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya masih kata sambutan dari Kepala Pengasuh oleh Ustaz Muhsin. Kepada Ustaz Muhsin kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceremai buah ceremai, minum teh anget-anget. Rame memang rame, tapi jawab salamnya belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kau ya. Kita santri Baitul Quran. Ketika Ustaz mengatakan Baitul Quran, jawab dengan berjaya. Yang kedua, ketika Ustaz mengatakan Baitul Quran berbudaya. Yang ketiga, ketika Ustaz mengatakan Baitul Quran luar biasa. Tiga ya. Tapi Bapak Ibu ini saya harapkan ikut ini semua ya, enggak santri aja, santriwati, santriwannya enggak, tapi semua. Siap kira-kira? Siap santrinya? Bapak Ibu siap? Nah, jawab yel-yel dari saya. Baitul Quran. Baitul Quran. Baitul Quran. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan,
Bapanda Buya Saprijal beserta Umi dan keluarga, kami doakan senantiasa dalam keadaan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz dan ustadzah yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan yang tak lupa juga yang kami muliakan, kami hormati para pengurus yayasan yang berhadir pada hari ini, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua wali santri yang sengaja kami hadirkan, kami undang Bapak Ibu pada hari ini untuk kebersamaan kita, untuk persatuan hati kita, untuk menyambung silaturahmi antara kita, antara pondok pesantren Baitul Quran, antara santri dan antara orang tua wali murid sekalian. Dan yang kami banggakan, anak-anak kami, santri, santriwati, harapan kita bersama, harapan orang tua, harapan negara dan bangsa untuk masa yang akan datang. Terutama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memperingati peringatan Hari Santri dan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan pada waktu yang bersamaan, karena peringatannya tidak jauh, harinya tidak jauh. Semoga dengan bersyukurnya kita mengucapkan alhamdulillah, kita tergolong hamba Allah yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita makin cinta kepadanya, makin memperbanyak salawat kepadanya, makin mengikuti sunnah risalah ajarannya. Semoga di yaumil akhir kita akan dapatkan syafaatnya segera kepada kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bimbingan dan arahan dari pembina yayasan yang akan diwakili oleh Ustadz Sofyan, sekaligus pemotongan tumpeng oleh Buya Saprijal. Kepada Ustadz Sofyan kami persilahkan dengan segala hormat. Mengawal anak-anak kita ini sampai bangun dari tidur mereka, sampai mereka tuh ke tempat tidur kembali. Itulah pengawalan yang kita buat, karena kita takut, khawatir benar sekarang ini, apalagi sudah di pesantren macam-macam. Nah, oleh karena itu kami juga perlu kerjasamanya dengan orang tua kita atau orang tua daripada santri dan santriwati. Ketika mereka nanti kembali, misalnya libur, katakanlah mungkin ini dalam waktu dekat bulan 12 barangkali akan libur, mohon anak-anak kita ini di rumah itu teruslah dipantau, sehingga kita tidak mau nanti pulang ke rumah lalu pulang kemari bertingkah laku yang barangkali mungkin terambil mereka dari pergaulan mereka di lingkungan dan juga barangkali mungkin di rumah.
Jadi kita mau anak-anak kita ini memang terjagalah dia di pesantren ini dan juga terjagalah dia di rumah. Umi sini orang tuanya. Ini oh ya, Bapak. Santri mana dia? Oh, terima kasih Bu ya. Semangat. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Pembina Baitul Quran, Bapak Syafrizal beserta keluarga yang berhadir pada hari ini. Yang terhormat Ustadz Ahyar beserta Ustadz dan Ustazah yang lainnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, yang kami banggakan seluruh santriwan dan santriwati Ponpes Baitul Quran, yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tahu Pak, dikatakan dalam sejarah ganteng Nabi Yusuf, tapi seganteng-ganteng Nabi Yusuf lebih ganteng lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan adik-adik Ustaz dalam sebuah sirah nabawiyah, Rasul ini rupanya orang perawakannya, ciri-cirinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedangnya orang Arab. Rambut Nabi ini panjang hitam sebahu, alis mata Nabi ini bersatu saking lebatnya. Di bawah alis mata Nabi ini batang hidungnya ini naik saking mancungnya. Rasul bibirnya tipis, dia tidak berkumis, tapi Nabi berjenggot. Makanya sama aku hampir mirip. Ya kalau dibilang dengan ciri-ciri yang itu tadi, cuman bedanya aku sama Nabi terang, aku gelap. Makanya pantas Bu Muhammad itu dijadikan sosok idola dalam kehidupan kita. Apalagi yang harus kita tauladani Pak Ustadz dari Nabi Muhammad itu, supaya kita menjadi manusia yang bermartabat di dunia ini, terkhusus anak-anak santriwan santriwati pondok pesantren ini. Yang pertama, Nabi Muhammad akhlaknya yang sungguh sangat luar biasa. Apa akhlak Nabi Muhammad yang luar biasa itu Pak Ustaz, yang harus kita contoh sebagai anak-anak santri di sekolah ini? Nabi Muhammad sangat hormat kepada orang yang lebih tua umurnya di atasnya, namun sangat sayang kepada orang yang lebih muda umur di bawahnya. Ini yang harus kalian contoh di sekolah ini. Hormatilah guru-guru kalian, ustadz dan ustazah kalian, terutama hormatilah ayah dan emak kalian yang masih hidup di dunia ini. Ustadz, iya.
Orang tua itu Pak Ustadz dalam Islam ada dua ya Pak Ustadz. Betul. Ada mak, ada ayah. Cuman yang agak dilebihkan dalam Islam ibu emak. Kenapa kok emak? Waktu saya bawa jemaah umroh nanya sama saya, Ustadz, kami dari Mikot Tanim Pak Ustadz. Betul. Ingin mengumrohkan kedua orang tua kami Ustadz. Iya. Siapa yang harus kami duluankan Pak Ustadz? Saya bilang emak. Kenapa kok emak? Ini dibuktikan ketika ada seorang anak muda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kepada siapa kami harus berbakti pertama kali kami hidup di dunia ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Lalu ya Rasul, abuka, bapakmu. Tengok deh, 3 kali mak, 1 kali ayah. Makanya nanti kalau kalian punya duit 400, 300 kalian kasihkan mak, cepet sama ayah. Entah apa salah kita ayah-ayah nih Pak. Suka kali dibeda-bedakan. Udah jelas sekali Pak, ibumu baru ayahmu. Surga terletak di bawah telapak kaki, nggak ada telapak kaki ayah. Ibu jari ada, bapak jari. Induk kapal ada, bapak kapal. Dharma wanita ada, dharma pria. Hari Kartini ada, hari Kartono nggak ada. Tapi kita Pak yang laki-laki ini jangan pula pernah iri ya Pak sama emak-emak ini. Karena rupanya saya baru tahu tafsir hadis mengatakan 3 rupanya yang tak bisa dibayar anak sama emaknya itu. Apa dia itu Ustaz? Mengandung, melahirkan, menyusui. Bayar itu kok bisa. Jadi waktu semalam saya di Polda Sumatera Utara, ibu-ibu Bayangkari sana nanya sama saya, mohon maaf Ustadz sebelum lanjut, iya Bu, 3 tadi Ustadz ya yang tak bisa dibayar anak sama emaknya itu. Betul Bu, mengandung, melahirkan, menyusui. Jadi apa rupanya masalah Bu? Jadi gini Pak Ustadz, timbul pertanyaan, kalau emaknya ini ngasih anaknya pakai susu dot, dalam hatiku lanjut kali lah bibir polisi ini. Tinggal 2 lah Ustaz. Oh bekera wak nih, bekera aku terangkan, sabar. Dek, kalian dulu waktu kecil bangun tengah malam minta susu, siapa yang bangun? Emak, ayah mau juga, cuman jarang ini Pak. Ayah ini kan lebih banyak membentuk pulau-pulau di bantal-bantal. Emak yang bangun pigi, mak itu tadi ke dapur, dipanaskannya air. Sudah panas airnya, dibuatkannya susu. Sudah jadi susunya, diantarkan susu yang sudah jadi itu tadi ke dalam kamar. Ditungguinya anaknya minum susu. Di tengah heningnya malam suara jangkrik terdengar di mana-mana. Angin terus kedengaran berhembus dari jendela kamar. Tapi mak sabar menunggu anaknya minum susu. Pas pula mata maknya yang ngantuk, mata anaknya pula lah yang terbuka. Terlepas susu betul tadi dari mulut anaknya. Sorokannya balik. Karena posisi jam 2 malam ngantuk lagi emaknya, terlepas lagi susu itu, menangis lagi anaknya. Sorokannya balik. Ketiga kalinya terlepas Pak, mau masukkan ke mulut anaknya, salah pula masuk di muncung ayahnya. Ini Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa lagi Dek? Ngantuk pula kawan nih. Capek aku nyanyi. Ulangilah. Kau mengandung, melahirkan. 1. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa ayat Dek?
4 dek, yang satu kembar. Jadi bapak ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini mah. Saya alhamdulillah, aku mau duduk, kursinya kecil ya. Duduk lah Pak ya. Muat. Macam dapat rezeki orangnya, alhamdulillah. Ketawa-ketawa aja ya Bu ya. Udah gawatnya dunia ini Bu, nggak usah banyak-banyak pikiran nih Bu. Orang pun kayak nengok topeng monyet aja orang. Lanjut Bu. Saya merenung kadang-kadang pantaslah rupanya perempuan ini Ustaz Ahyar dimuliakan sama Allah. Karena sifatnya juga yang luar biasa. Makanya tengoklah Bu, banyak juga laki-laki yang sekarang digayanya kayak ke perempuan-perempuanan. Karena juga dia mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah rasakan betapa mulianya hati seorang emak itu. Allahu Akbar. Pantas perempuan ini dimuliakan rupanya sama Allah, saya pikir. Bu, waktu saya ditinggal bertiga di rumah oleh adik saya, ikut pelatihan adik saya ini ke Jakarta dari Mansatu Medan. Ingat kali saya duduk hari Minggu, disuruh ayah saya belanja ke Pajak Simpang Limun. Sir, ya. Tolong dulu nak kau belikan ikan, udang, tahu, tempe, daun ubi, belacan. Siap ya? Saya kerjakan lagu sesuai dengan perintah ayah. Siaplah mas, siaplah saya sesuai dengan perintah ayah itu tadi. Berangkatlah saya Pak Satrijal jam 7 ke depan gang ngetop angkot sambil bawa keranjang. Tetangga kanan kiri pun dah menggosip pagi-pagi. Ya Allah Kak, rajinnya lah si Asir itu ya, udah ganteng, imut, cocok dijadikan menantu. Itu orang yang bilang, aku kan cuma dengarkan. Kalian pun tinggal dengarkan aja nggak kali. Sampai saya jam 9 pagi Pak ke rumah, saya antarkan belanjaan itu tadi sama ya. Ini ya belanjaannya. Diperintahkan ayah Pak sama mak, terdengar di telinga saya. Dik, kata ayah, tolong ikan niko bakar, udang tahu tempe ini buat 7, buat daun ubi tumbuk sambal belacan. Siap Pak, dikerjakannya Bu sesuai dengan perintah suaminya. Siaplah masakan tubuh jam 11:30 siang terhidang di meja makan. Makanlah kami bertiga. Sudah masuk nasi itu 2 sendok ke mulut kami. Menangis mak tubuh terisa-isa. Kutanya, mak kenapa kok nangis? Gak ada. Duit belanja kurang mak. Enggak. Ada maki-maki sama ya? Gak ada. Jadi kenapa mak kok nangis? Kalian aja aku makan enak. Adik kamu tahu apa dimakannya di sana? Tengok Bu, emak ketika makan enak, jauh anaknya di sana, bisa menetes air matanya. Apa yang dimakan anak itu di sana? Tapi ketika anak nanti merantau di kampung orang, berhasil sudah banyak jadi orang kaya, lupa sama kedua orang tuanya. Apa yang dimakan kedua orang tuaku di kampung sana? Satu orang ibu bisa merawat mengasihani 10 orang anaknya, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat dan mengasihani 1 orang ibunya. Buktinya banyak anak-anak kaya Pak, yang sampai hari ini kita lihat masukkan mak ayahnya ke panti jompo, sungguh air susu dibalas dengan air tuba. Anak durhaka sama orang tua adik-adik Pak Ustaz gak akan dapat syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad, itu yang pertama. Makanya hari ini sekaya apapun nanti kalian suatu saat, setinggi apapun pangkat dan jabatan kalian nanti, sebanyak apapun orang nanti hormat sama kalian, tapi kalau kalian durhaka sama emak ayah kalian gak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya pernah berangkat ceramah dengan Pak Wali Kota Tebing, Pak Insinyur Haji Umar Zunaidi Hasibuan MM. Ketika itu beliau telepon saya, rumah kami berdekatan Pak. Saya di Bajak 5, beliau di Johor. Ketika itu beliau telepon saya, Ustadz, iya, Ustadz kalau saya sendiri ke Tebing, biar saya datang ke rumah jemput Ustadz. Siap Pak Haji, saya bilang. Berangkatlah kami Pak dari Bajak 5 menuju Tebing. Di dalam mobil banyak yang kami bincangkan dengan beliau, sehingga saya ingin bertanya kepada beliau, Pak Wali, aku manggilnya Pak Wali Pak, karena Wali ini singkatan dari Wali Kota. Dia pun manggil aku, ada apa Tat? Katanya aku yang tak enak. Kalau wali ini kan enak Pak, bisa dikaitkan dia kan, wali kota, wali murid, wali songo, wali band. Kalau Tat ini kan ditarik kemana gak akan dapat dia. Ada apa Ustaz? Katanya. Gini Pak, saya ikuti karir hidup Bapak. Semenjak Bapak jadi Kadis PU Sumatera Utara, ada usaha yang Bapak bangun, baru Bapak sempat jadi wali kota Tebing 2 periode. Saya rasa Bapak orang paling sukses Pak Haji. Saya bilang. Apa kata beliau? Orang hari ini suka banyak salah pandang Ustaz sama saya, termasuk Ustaz. Kenapa Pak? Hari ini saya yang sukses jadi wali kota Tebing itu bukan saya Ustaz. Termasuk yang sukses jadi wali kota Tebing itu bukan saya Ustaz, tapi kedua orang tua saya. Begini dulu ayah saya menyekolahkan saya Pak Ustaz. Mungkin kalau tak karena kerja keras saya hari ini tak akan duduk jadi wali kota. Mak saya itu dulu Ustaz, tiap malam tahajudnya doa sama Allah. Mungkin kalau tak karena air mata mak saya hari ini tak akan duduk jadi wali kota. Lalu yang menjadi pertanyaan besar di benak saya Ustaz, bisa nggak nanti saya jadikan anak saya jadi wali kota? Kalau tak bisa saya jadikan anak saya jadi wali kota, berarti saya kalah dong sama mak ayah saya. Baru itulah Bu, aku mau ceramah, diceramahi sama orang duluan. Tengok Bu, udah kaya raya dia, tinggi pangkat jabatannya, jadi wali kota Tebing 2 periode, tapi tak lupa sama jasa kedua orang tuanya. Makanya kalau ada nanti di tempat kita ini Pak, pimpinan guru-guru dialah pejabat tinggi sama guru-guru di pondok pesantren ini, durhaka dia sama mak ayahnya, cekekkan aja Ustaz rame-rame. Baru lagi jadi pimpinan pondok pesantren udah durhaka sama mak ayahnya. Makanya bersyukurlah kalian ya yang masih hidup, kedua orang tua kalian hidup di dunia ini. Tetaplah kalian berdoa kepada Allah, semoga terus dikuatkan hatinya untuk dapat beribadah kepada Allah. Yang tak ada lagi macam kami ini Ustaz, macam mana Pak Ustaz? Datangilah terus kuburnya, ziarahi makamnya, berdoa kita kepada Allah, semoga mereka ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di dalam surga yang telah Allah sediakan untuk mereka. Banyak sudah pendidikan agama yang diajarkan ayah mak kalian, terutama guru-guru kalian di pondok pesantren ini. Apalagi mungkin Ustaz yakin dan percaya anak-anak Baitul Quran ini adalah anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Ustaz mau tanyalah dulu, anak-anak Baitul Quran udah pandai semua kalian baca Quran kan? Udah pandai baca Quran? Yuk ngaji yuk pulang yuk. Alif late a, alif bawah i, alif depan u. Oh jago-jago ya Ustaz Fajar. Tada teta, ta bawah ti, ta depan tu. Minda tema tarateta min depanmu, matamu. Boleh rupanya Ustaz ngaji pakai lagu-lagu, boleh. Macam marhaban tadi kan ada nahwannya, ada bayantinya, selagi mendidik kenapa tidak? A a a a a a, ba 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 ba, ta 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 saja. Ho 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 ho. Kalau kampung
kami sama Ustaz Ahyar lain pula. Alif toga seperti anu, batu bintang seperti batu, bintang seperti tikar, sasamo juga Labuan Batu. Makanya yuk didik terus anak-anak ini dengan Al-Quran. Dan hari ini saya katakan anak-anak bapak ibu dan ibu-ibu semuanya tak salah menempatkan anak-anak ibu belajar di Baitul Quran ini, karena saya yakin dan percaya alumni dan tamatan dari pondok pesantren ini bukan hanya menciptakan orang yang kuat secara intelektualnya, tapi juga kuat spiritualnya. Tepuk tangan dulu untuk pondok pesantren kita ini. Ibu pun mungkin pas gak kemana-mana bu, anak-anak yang masih kecil mungkin yang belum sekolah, kalau bisa bu, tidurkan siang, tidurkan malam, nyanyikan dia bu dengan nyanyian Al-Quran. Salatullah salamullah. Gak bisa lah Ustaz Tasarruf, Ustaz Indonesia boleh? Boleh. Ayun ayun Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Anak ini kan berpikir, oh iya mak ya, oh iya nek ya, nggak sembahyang nggak puasa kena saya. Ini kan kadang nggak, neneknya pun tidurkan cucunya pakai lagu-lagu zaman sekarang. Orang neneknya pun nenek gatal. Ayo cucuku tidur kita sama nenek, 1, 2, 3. Begitu sulit lupakan rehan, apalagi rehan baik. Mau jago jambak rambut kawan itu. Makanya yuk baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama anak-anak kita terus supaya dia dekat dengan Al-Quran. Mungkin ibu-ibu bercakap-cakap dalam hati ya bu, yang saya bilang ini mudah-mudahan salah lah. Allah Pak Ustadz, dididik pun anak-anak ini dengan Quran, nanti udah besar tamat kuliah mau makan apa orang nih Pak Ustadz. Jangan salah ya Pak, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh, di Papua Barat Islam cuma 29% Pak Saprigan. Saya baru tahu. Alhamdulillah wakil gubernurnya satu akidah dengan kita. Tapi walaupun Islam di Papua ini cuma 29% Bapak Ibu, mereka punya satu rumah pondok tahfiz. Bapak pengelola tahfiz Quran ini memiliki santri penghafal Quran. Anaknya sudah hafal Quran di 21 juz, mau melanjutkan kuliah di Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya saya baru tahu bu, nanti cek di Google kita masing-masing. Kalau saya ini nokok, rupanya di Jakarta ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ini khusus untuk yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya IIQ, Institut Ilmu Quran. Ini khusus untuk yang perempuan. Saya berani jamin Pak, baik PTIQ ataupun IIQ ini jauh lebih baik daripada QQ. Kalau QQ ini kerak-kerak neraka ini Pak ya. Yang ketawa-ketawa mantan pemain semuanya rupanya di sini. Udah masuk lah Bapak pikir anak Papua ini tadi 2 semester di PTIQ, rupanya datang pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta mau mencari anak-anak Indonesia yang hafal Quran mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 287 orang yang mendaftar, anak Papua ini tadi meraih peringkat kedua. Dan semalam waktu bulan 8 saya datang ke Papua Barat, ngisi acara, duduk berdasar
berdampingan dengan orang tuanya. Niteskan air mata Pak ayahnya cakap sama saya. Apa kata ayahnya? Alhamdulillah Ustadz Yasir, hari ini anak saya mengirimkan saya uang sebulan 8 juta rupiah. Dan alhamdulillah gaji dia rupanya menjadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar. Lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya hidup dia di dunia ini. Makanya saya baru tahu Ustaz Ahyar, imam di luar negeri itu jelas. Kita jangan di Tanjung Merawan jadi imam yang agak-agak hajat. Merangkap tukang berus kadang banyak Pak imam-imam kita itu. Tengoklah Bu, ngurus-ngurus orang ini kan jarang yang gemuk. Mudah-mudahan kita doakanlah sehat walafiat imam-imam kita ini. Saya kadang nggak habis pikir Bu nengok pejabat-pejabat akhir zaman nih Pak ya. Diri Serdang ini dulu waktu pas memperingati hari jadi kelahirannya, nggak sayang kadang ngundang artis dangdut nanti dari Jakarta Ayu Ting Ting untuk nyanyi nanti ke lapangan segitiga Lugu Pakam. Satu lagu berani kita bayar lagu Ayu Ting Ting itu 150 juta. Padahal Ayu Ting Ting cuma menunjukkan alamat yang salah. Seorang ustaz, seorang qori, seorang guru tahfiz nampil 1 jam sampai berbuih mulutnya menunjukkan arah ke surga. Paling kuat dibayar 500 atau 600. Mudah-mudahan di sini nggak kayak gitu ya Pak Ijal. Jadi bapak ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, makanya ayolah dekatkan diri kita, anak dan cucu kita supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Cuman sayangnya Bu, lanjut ini Bu, lanjut. Ya, kalau udah muak bilang berhenti gitu Bu ya. Cuman sayangnya hari ini kebanyakan orang tua lebih banyak mendidik anaknya ini, mohon maaf saya, hanya sebatas pengetahuan pendidikan umumnya saja. Tidak dibarengi hari ini anak-anak itu dengan pendidikan spiritualnya. Makanya kita lihat ibu pejabat-pejabat di TV-TV itu, segala gelar mereka miliki, S1, S2, S3 dia sandang, profesor, doktor dia raih, tapi kita lihat dangkal ilmu spiritualnya. Makanya dalam kesempatan majelis yang penuh dengan keberkahan ini, ayolah saya mengajak dari kecil, sudah kita ajarkan ilmu ketuhanan itu untuk dia, sudah kita tanamkan ilmu spiritual itu untuk dia, bukan hanya ilmu intelektualnya saja. Saya punya ilustrasi cerita kecil Bapak Ibu, bagaimana cara kita hari ini mendidik generasi muda bangsa ini. Tak hanya sebatas pendidikan intelektualnya saja, tapi kita masuk juga ilmu spiritual di dalamnya. Dan memang cerita ini Pak terkesan sederhana sekali, tapi ada hikmah di balik cerita itu. Dikisahkan ada seorang ibu, dia memiliki anak ini kisaran umur 4 sampai 5 tahun lah Pak, menjelang-jelang TK. Anak ini cerdas, dia suka bertanya kepada ibunya. Suatu hari maknya baru pulang dari pajak Tanjung Merawa, dia tanya, Mama, ada apa? Mama dari mana Ma? Dari pajak. Ngapain Ma? Belanja apa Ma? Kacang apa Ma? Kacang panjang. Kok namanya kacang panjang Ma? Oh iyalah nak, karena kacangnya itu nak panjang-panjang. Masuk kota anak Bu, masuk intelektual anak. Hari kedua datang lagi maknya, ditanya nggak balik, Mama, ada apa? Mama dari mana Ma? Dari pajak. Ngapain Ma? Belanja apa Ma? Kacang apa Ma? Kacang tanah. Kok namanya kacang tanah Ma? Oh iyalah nak, karena kacangnya itu nak tumbuh dalam tanah. Masuk ke otaknya, intelektualnya. Hari ketiga datang lagi maknya, ditanya nggak balik, Mama, apa? Mama dari mana Ma? Dari pajak. Ngapain belanja apa Ma? Kacang apa Ma? Kacang kedelai. Kok namanya kacang kedelai Ma? Buntu otak maknya.
Terakhir lama-lama kok aku tengok lancip kali pun bibir kau. Tadi kau tanya kenapa namanya kacang tanah, udah aku jawab. Kenapa namanya kacang panjang, udah aku jawab. Gak usah kau tanya-tanya itu. Kau makan aja apa yang aku masak. Banyak kali pertanyaan kau. Mirip kali kau sama tuh kau. Katanya la ilaha illallah. Atuknya pula yang disalahkan. Gak usah kau bilang-bilang sama aku. Nanti tanya sama gurumu di TK. Rupanya anak yang cerdas bu. Anak-anak disimpan di memorinya. Ditanyakannya balik sama gurunya di TK. Umi, iya, Umi tahu kacang kedelai Umi? Oh tahu. Umi tahu nih kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai ya Umi? Uminya pun bu udah 16 tahun ngajar, baru ini dapat pertanyaan masalah kacang. Oh, kita di sini belum pernah keluar tentang pertanyaan masalah ini ya sayang ya. Nanti nak tanyakan sama guru yang di SD. Lagian pun nak kita di sini belum pernah keluar kurikulum kacang kedelai kata uminya. Sampai akhirnya bu, anak ini duduk di bangku sekolah dasar kelas 3, dapat guru orang Batak, mohon maaf pak, marganya si Tompul, ditanyakannya balik masalah kacang kedelai ini. Bu, apa? Ibu tahu kacang kedelai bu? Oh ya tahu lah, di kampungku banyak itu kacang kedelai kata gurunya. Ibu tahu bu kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai? Gagap gurunya. Kita di kelas 3 belum pernah belajar tentang masalah itu ya. Yang kita pelajari masih tentang masalah monokotil, dikotil, reptil, dan til-til lainnya termaksud kutil kata gurunya. Gak usah kau tanya-tanya itu, nanti tanya sama gurumu yang lain. Sampai akhirnya Pak anak ini duduk di bangku SMP, dia tanya sama gurunya pun tak tahu. Masuk dia ke SMA, ditanya sama gurunya pun tak tahu. Sampai dia ke perguruan tinggi Bapak Ibu. Sebetulnya anak ini dari kecil mau dirikan pesantren Baitul Quran. Cuman dari dulu belum terungkap masalah kacang, jadi dia belok ngambil fakultas pertanian. Sampai suatu hari jadi orang besar pula dia, duduk pula menjadi kepala dinas pertanian Kabupaten Deli Serdang, jadi pejabat di sana. Suatu hari dia duduk depan teras rumahnya, ada seorang pembantu namanya Biem mengantarkan minuman kepada dia. Minum tuan. Udah mau pergi Biem teringat lagi dia masalah kacang kedelai ini. Bi, ya tuan. Bentar lagi. Ada apa tuan? Gini Bi, ada pertanyaan yang sampai 26 tahun belum terjawab sampai sekarang Bi. Iya tuan. Bibi tahu Bi kacang kedelai? Ya tahu lah tuan. Bibi tahu Bi kenapa kacang kedelai ini namanya kacang kedelai? Ya tahu lah tuan. Masa gitu aja nggak tahu? Masa dia? Bibi tahu Bi. Apa Bi? Gak sabar dia. Apa kata Biem? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kepada kacang itu tuan, namanya kacang kedelai. Iya pula ya kata tuan ini tadi. Biem tamat SD pun tidak. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu secara intelektual, tapi dia bisa menjawab pertanyaan itu secara spiritual. Jadi hari ini kita ustaz-ustazah mendidik generasi muda bangsa ini tak boleh hanya sebatas pengetahuan pendidikan umumnya saja, harus dibarengi dia dengan pendidikan agamanya. Kenapa ya namanya kok kacang panjang? Karena kacangnya panjang-panjang, nah itu intelektualnya dibarengi dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kepada kacang itu namanya kacang panjang. Ini hanya sekedar gambaran ilustrasi cerita kecil saja adik-adik ustaz. Artinya apa? Ayolah dari kecil sudah kita ajarkan ilmu agama itu untuk anak-anak kita. Ingat Pak, ketika Luqman pernah berkata kepada anaknya, apa kata Luqman? Ya bunayya
la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah kau syirik kepada Allah. Luqman dari kecil sudah diajarkan anaknya itu kenal kepada Allah, sehingga anaknya tumbuh besar anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini senantiasa yang pertama menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai sosok idola dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, orang Islam harus bangga punya hari-hari besar perayaan keagamaan kita. Apalagi ini kita peringati hari santri. Kenapa hari santri ini kita peringati Pak Ustaz? Karena negara ini merdeka lewat para kiai-kiai besar Indonesia ini. Anak-anak santrilah yang mempertahankan NKRI ini di tahun 1945. Kita merdeka di bulan 8 tanggal 17 Agustus. 2 bulan setelah itu anak-anak santri turun di jalan untuk mempertahankan bangsa dan negara ini dari sekutu Inggris. Makanya hari ini kita peringati hari santrinya, dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak santri Ponpes Baitul Quran ini menjadi anak-anak yang insya Allah berguna ke depannya bagi agama, bangsa, dan negara. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan tausiah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan ceramah ini, silahkan kita tertawa, tapi yakinlah tertawa ini hanya metode dakwah saja supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya kalaupun Pak Sabrijal kurang dengan ceramah saya, insya Allah lain waktu lain kesempatan, kapanpun lagi nanti diundang untuk Ponpes Baitul Quran ini, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja ya Bu ya, cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain. Nenek tua si amplop aja, aku tak seburuk yang nenek kira. Saya alhamdulillah Bu, walaupun Ibu nggak nanya, umur saya baru 33 tahun Bapak Ibu. Barulah, masih anak-anak lah Bu. Ceramah ini pun baru-baru belajarnya lagi, baru jalan 17 tahun lah Bu kesana kemari ini kan, diajak-ajak ayah dulu. Saya asli didikan dari Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu masih ingat, adik-adik pasti belum lahir, Ustadz Haji Abdul Halim Harahap yang kecelakaan pesawat Mandala 2005 di Padang Bulan, itu adalah guru dakwah kami di PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Dari tahun 2000 ketika saya mondok beberapa tahun di pesantren Darul Arafah, sayalah dipanggilnya dari sekian ribu muridnya untuk maju ke depan. Sir, ya Ustadz, ada apa Ustadz? Sinilah bentar. Ya Ustadz, gini, di antara muridku yang paling banyak, kaulah yang nanti akan kuprediksi akan menjadi penceramah besar Sumatera Utara. Dan alhamdulillah doa beliau siang ini terkabul, walaupun tidak besar secara nama dan jadwalnya, tapi besar secara fisik dan badannya. Beliau selalu bilang sama saya, kemanapun nanti kau ceramah masuk Baitul Quran, keluar Baitul Quran, ada Pak Sabrijal ataupun nggak ada Pak Sabrijal, jangan pernah kau ceramah tuh ya nak minta untuk dibayar, berdosa besar itu Bu, kata guru-guru saya. Saya ulangi Pak, saya nggak pernah diajari guru-guru saya ceramah itu minta dibayar, berdosa besar itu Bu. Tapi yang paling berdosa besar Pak Sabrijal sama keluarganya dan guru-guru Ponpes Baitul Quran manggil Ustaz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustadz yang salah, tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada perkataan Ustadz yang salah, maafkan Ustadz lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan Ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong Bu
jangan sampai ibu tak mandi. Akhirnya saya dari keluarga besar Soneta Group, Roma Irama, Rido Roma, Aldi Baren, Amanda Manopo, Lesti dan Rizky Bilar undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda pada kesempatan berpacu dalam ibadah. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Gunung Tua, Gunung Sitoli, Gunung Siwaya, Gunung Sinabung, itulah nama-nama gunung yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai hari ini. Akhirnya saya mohon izin bergegas dari tempat ini Ustaz Ahyar, karena jam 12:15 saya harus berada di rumah Bapak Ahmad Wirya, Sekda Kota Medan. Acara yang sama Maulid Nabi keluarga besar beliau. Nanti setelah itu lanjut bergegas insya Allah, kalau tidak ada halangan, ke Kabupaten Aceh Tamiang. Insya Allah besok langsung terbang ke Pekanbaru, lanjut lagi nanti ke Sumatera Barat. Saya mohon doa kiranya Pak tetap dalam keadaan sehat walafiat menyampaikan dakwah di masa-masa sekarang ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersama, persaudaraan antara kita terbina dalam Baitul Quran, keteguhan hati dalam iman. Al-Quran pedoman umat Islam, Al-Quran pembimbing hidup kita, ikrar tumbuh pada hati kita. Utama menyongsong masa depan dengan semangat jiwa yang tinggi. Santriwan, santriwati, tanamkan Al-Quran dalam diri. Masa depan Indonesia Raya di pundak generasi muda, generasi yang paling utama, generasi penghafal Al-Quran, generasi penghafal Al-Quran, generasi penghafal Al-Quran. Resolusi jihad
Ambil nasi di atas nampan. Nasi di nampan sudah kita tahu. Acara berikutnya mari kita saksikan penampilan pidato 3 bahasa. Kepada ananda kami santri dan santriwati, kami persilakan untuk ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana ta'ala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shadiqul wa'dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. الذي قد أنعمنا نعمة كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نحتفل في هذا المكان المبارك إن شاء الله. Firstly, let's say that under thanks to Allah the Almighty, because He has given blessing of faith and Islam for us, so we can live this happy time. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang kita cintai. Watanya, salat dan salam ala habibina Mustafa, qudwatul ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alladzi qad akhrajana min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-batil ila al-haq. Wakadzalika nurul Islam wa ihsan. Secondly, salawat and salam Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. That He had brought us from the darkness into greatness and full of knowledge, and also get syafaat and hereafter. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat berangkaikan salam. Marilah kita hadiahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana syafaatnya kita harapkan dia menjadi kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki isi pidato ini ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Ismi Safana Fadilatiya. My name is Nuresya. We are from Baitul Quran Islamic Boarding School yang akan membawakan pidato yang berjudul Perubahan Seorang Santri. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Ribuan orang, bahkan jutaan orang mengatakan santri hanya bisa mengaji, tapi tidak begitu dengan kami. Kami mengaji, kami mengkaji. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Innal ilma nurun wa huda wa jahilu dhalal wa salam. Fal ilmu miradul anbiya wal ulama warasatul. Ladies and gentlemen, science is dividend that continues generation in the future time which we successful for us. Here, we will get our chance to be as santri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seperti yang telah kita ketahui, santri adalah pemuda-pemudi penerus bangsa di masa yang akan datang. Santri akan membawa kesuksesan bagi masyarakat. Karena seperti yang telah kita ketahui, di luar sana banyak kalangan remaja yang sudah kehilangan masa depan, banyak kalangan remaja yang sudah tertinggal agama. Maka di sini kami akan memberitahukan sebuah perubahan kami selama kami di pesantren. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Fal anbiya'u lam yuraku dinara wala dirhama wa innama lakin yuraku al-ilm. The first is on time in praying and reading
sholat tepat waktu dan membaca Al-Quran. Seperti yang telah kita ketahui bersama, di luar sana banyak anak-anak yang meninggalkan sholat wajibnya, namun tidak begitu dengan kami. Kami di sini di pondok ini kami diajarkan untuk sholat bukan maksiat. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Faman akhadahu faqad akhadha bi hawzi wa farami firasati bal inna al-ilm yarfa'u sahibi fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. And the sacred one in sleep and bed. Jesus comes from eternity. Islam is born like that capital. Example, nation, drag and penance. In spite of that, we began and so that we seek clean. Adapun perubahan kami yang kedua, yaitu disiplin dan mandiri. Perubahan seorang santri semenjak masuk pesantren meninggalkan sifat buruk di luar sana. Contohnya seperti maksiat, narkoba, dan bolos sekolah. Namun di sini kami dibimbing untuk disiplin. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yumkin hal fakat dan nasta'in. I think you know. Thank you for your kind attention. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Santri itu di depan kami bukan status kami. Islam di hati kami bukan di hati kami. Tapi saya ini bawa kelinci. Kekurangan dong buat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemerlap bintang di malam hari, malam berganti, pagi muncullah matahari. Acara berikutnya penampilan musikalisasi puisi oleh santriwati. Kepada para santriwati kami persilakan untuk Di sini kita berkumpul, kelak manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Begitulah guruku mengajari. Semoga kelak kita juga dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama, sudah beberapa bulan belajar
bukan uang kirimanmu. Bapak, Mama, hari ini aku ingin melihat kalian senang dan bangga. Maafkan aku, Bapak. Jika selama ini aku tidak bisa membuat Bapak tersenyum. Maafkan aku, Mama. Jika selama ini aku membuat kamu susah dan bayar. Mama, aku rindu membayang kasih sayangmu saat anak-anak kasihmu. Aku selalu sibuk dengan kegiatanku di sini. Pagi, siang, sore, hingga malam. Lakukan itu semua demi kesenangan kalian. Sejak pagi, siang, dan juga malam, dengan sabar kau temani warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa oleh Ustadz Yusuf Kordowi. Kepada Ustadz, kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
kepada Ustaz Yusuf yang telah membacakan doa. Semoga semua doa-doa kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Kami akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Si Taufik menjahit kopiah dijahit, benangnya masih utuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kami ucapkan kepada anak-anak kami yang sudah meraih prestasi hari ini. Untuk yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati, kita masih ada event-event berikutnya ya. Dari kelas 7B atas nama Umayyah Sari Anggraini. Kelas 8B nih. Harapan 2 dari kelas 7B atas nama Ajia Datu Syifa. Harapan 1 dari kelas 8B atas nama Khalida Ziaul Arif. Juara 3 dari kelas 8B atas nama Cecilin Aura Syuhada. Juara 2 dari kelas 8B atas nama Heni Pratiwi. Dan juara 1 masih dari kelas 8B atas nama Nuresya. Baik, untuk pemberian hadiah kami mintakan dengan segala hormat Umi Kepala Sekolah SMP IT dan Kepala Sekolah SMA IT. Baik, kita lanjutkan untuk cabang Mujawat Santriwati. Harapan 2 dari kelas 8B atas nama Najwa Azukiatul. Harapan 1 dari kelas 8B atas nama Heni Pratiwi. 3 dari kelas 8B atas nama Cindy Mega Arsalsa. Juara 2 dari kelas 8B atas nama Ica Dwi Fajarianti. Dan juara 1 7B atas nama Khairulisa Ramadhania. Selanjutnya harapan 3 dari kelas 7B atas nama Naufal Pedro Gonzales. Harapan 2 8B ya, 8B
Harapan 2 ini dari tahfiz Muhammad Abdul Aziz Simatupang. Aziz kecil ya, oke. Harapan 1 dari kelas 8B atas nama Muhammad Raihan. Juara 3 dari kelas 8B atas nama Muhammad Al-Pasya. Juara 2 masih dari kelas 8B atas nama Arianda Syafiq. Dan juara 1 dari kelas 8B atas nama Hanaudi. Untuk pemberian hadiah kami mintakan kepada Ustadz pengasuhan, Ustadz Muhsin dan Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf, ya kami silakan. Juara 1 dari kelompok Muhammad Al-Pasya, Irfan Ginting Manik dan Daniel. Selanjutnya juara 2 Muhammad Ammar Al-Farisi, Zio dan Rasya Bangun. Dan juara 3 Muhammad Raihan, Muhammad Fatah dan Ridho Kurniawan. Kepada seluruh peserta cabang Cerdas Cermat yang mendapat juara, kami disilakan untuk ke depan. Selanjutnya cabang Cerdas Cermat Quran Santriwati. Juara 1 kelompok Cecilin Aura Syuhada, Mai Lufi dan Najwa Azkiyatul Husna. Juara 2 Ashifa Anastasia, Ica Dwi Fajar Yanti dan Laila Zahra. Juara 3 Khaila Diwa Putri, Aulia Sabila dan Restu Putri Denia. Untuk memberikan hadiah ini kami mintakan kepada Ustadz Muhammad Arif dan Ustadz Fajar. Ya, sembari menunggu ada satu bagian aja lagi kepada santri sama santriwati yang sudah selesai boleh sembari menunggu. Baik, bersiap-siap untuk cabang lomba juara pidato 3 bahasa untuk santriwati. Juara ketiga kelompok Winda Paskalia, Aziyadatu Syifa dan Miska. Cepat ya nak. Santriwati. Juara 2 kelompok Safana Fadila Aulia, Khairun Nisa Ramadania, Khairun Nisa Putri. Dan juara 1 kelompok Nuresya, Ashifa Anastasia dan Nur Khaliza. Selanjutnya untuk kelompok santri, juara 3 jatuh kepada kelompok Dafa Pedro Gonzales, Ammar Al-Farisi dan Muhammad Farhan sendiri. Juara 2 kelompok Ardika Prayuda, Ibrahim Ofik dan Aldi Fahreji. Dan juara 1 kelompok Muhammad Raihan, Balkis Restu Al-Fatih Ginting dan Farhan Islami Rasya Bangun. Untuk memberikan hadiah kami persilakan Ustazah Sofa dan Ustadz Jaman digantikan oleh Ustadz Yusri. Baik, selamat semuanya kepada para santri dan santriwati yang hari ini sudah meraih hadiah. Buat yang belum mendapatkan juara pada hari ini jangan berkecil hati. Kita masih banyak momen-momen berikutnya untuk menggali potensi-potensi Ananda Kadi sekalian. Baik, itu di depan kita ada bajar santri dan santriwati ya. Kepada ayah bunda kami mohonkan partisipasinya untuk membeli jajanan anak-anak kita biar mereka senang.